mahasiswi berinisial S 18 tahun dan temannya FU 32 tahun hanya bisa tertunduk malu usai diringkus petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Keduanya ditangkap polisi lantaran telah mempromosikan situs judi online melalui siaran langsung di kanal YouTube miliknya. Dalam aksinya, kedua pelaku memiliki peran yang berbeda. Sang mahasiswi bertugas melakukan siaran langsung dengan berpakaian terbuka, sedangkan FU menyediakan peralatan untuk melakukan siaran langsung. Dalam sekali siaran, kedua pelaku mendapatkan upah Rp500.000 setiap 3 jam. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti untuk menjalankan aksinya. Diperintah atau disuruh oleh seseorang yang menurut keterangan ini yang menyuruhnya berada di luar wilayah Indonesia, dan mereka juga bisa belum bayaran sekali kegiatan itu 3 jam, yang mana mereka dikasih Rp500.000. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, 2 selebgram ditangkap karena telah mempromosikan judi online lewat akun Instagramnya. Hal ini sudah dilakukan selama 4 bulan. Ia mengajak followernya untuk ikut berjudi online dengan masuk melalui link yang dibagikannya. Mereka mengaku mendapat upah Rp1,5 juta untuk mempromosikan judi online. Selain itu, penghasilan mereka akan bertambah jika ada yang mendaftar sebagai poin yang akan dijadikan bonus setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sindikat Love Scamming, jaringan internasional yang melibatkan puluhan warga negara asing asal Tiongkok, dibongkar di Batam, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, jaringan ini kerap memeras para pejabat di Tiongkok. Sebanyak 88 warga negara asing asal Cina diamankan polisi dari Direskrim Suspolda Kepulauan Riau dan Interpol Mabes Polri di kawasan Batam Center, Kepulauan Riau. Warga negara asing Tiongkok ini diamankan karena diduga melakukan tindak kejahatan pemerasan terhadap ratusan pejabat di negara Tiongkok melalui telepon. Hal ini terlihat dari banyaknya server telepon dan laptop yang ditemukan oleh polisi. Diduga, puluhan warga negara asing asal Tiongkok ini melakukan kejahatan pemerasan dengan modus love scamming terhadap para korban. Kerjasama ini telah berhasil mengungkap adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call sex, yang mana ini adalah banyak merugikan daripada warga negara asing, ya, termasuk warga masyarakat. Ya, dalam hal ini telah kita ungkap, keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama dari semua pihak. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, puluhan warga negara asing tersebut langsung dibawa ke Mapolda Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada masyarakat. Kali ini saya Partai Perindo mendampingi korban kekerasan seksual, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. RPA Partai Perindo mendampingi korban dari 4 kasus kekerasan ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Ciracas, Jakarta Timur. RPA Perindo meminta LPSK memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan restitusi atau ganti rugi. Adapun 4 kasus tersebut yakni pemerkosaan pegawai SPG di showroom di daerah Cibubur, Depok, Jawa Barat, dan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Jakarta Timur. Selanjutnya ada kasus KDRT oleh oknum jaksa di Pekanbaru Riau terhadap istrinya, serta kasus kriminalisasi terhadap ibu hamil dengan usia kandungan 6 bulan oleh oknum Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk kasus sendiri cukup banyak ya. Kami melihatnya ini suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur kami di bawah naungan Partai Perindo, kami bekerja untuk manusia lebih tepatnya. RPA Perindo juga memberikan perlindungan hukum kepada remaja berumur 20 tahun yang menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. RPA Perindo bergerak cepat melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Sekarang RPA Perindo melindungi dia, mengamankan dia. Dan hari ini juga kita sudah dapat
tanda terima pengaduan kita ke LPSK. Yaitu per hari ini sudah LPSK terima dan ini sebagai prioritas oleh LPSK. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini sanksi tilang akan diberikan pada pengendara yang terjaring razia kendaraan tak lolos uji emisi. Pengendara yang masuk kawasan Jakarta akan dicek petugas. Polda Metro Jaya mulai memberikan tilang terhadap kendaraan yang tak lolos uji emisi mulai hari ini. Tidak hanya menyasar pengendara yang tidak lolos uji emisi, tapi juga kendaraan yang belum pernah melakukan uji emisi secara mandiri. Sebelumnya uji emisi sendiri akan berlaku secara resmi per 1 September 2023. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Objek yang dijaring dalam operasi ini adalah sebuah kendaraan bermotor baik roda 2 hingga roda 4. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Pemirsa, di Telantas Polda Metro Jaya mulai terapkan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami Faisal Rinaldi di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Maksud kami. Ya, halo. Bagaimana situasi pada siang hari ini di sana? Ya baik, selamat siang Pram, Baby dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini razia uji emisi di kawasan Jalan Pemuda Jakarta Timur sudah selesai. Adapun untuk uji emisi pada hari ini memang sudah dilakukan dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 siang tadi. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini memang sejak pagi tadi berbagai macam kendaraan ini diberhentikan untuk dilakukan uji emisi, mulai dari kendaraan besar seperti misalnya truk, kemudian juga mobil pribadi dan juga sepeda motor begitu. Sementara Pram, Baby dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa di sini untuk uji emisinya memang dibagi menjadi 3 kategori. Di mana kategori pertama adalah uji emisi untuk kendaraan dengan berbahan bakar solar. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Dan untuk yang ketiga adalah uji emisi untuk sepeda motor. Dan juga Baby, Pram dan juga pemirsa, memang di tempat kami melaporkan saat ini sasaran tilangnya adalah kendaraan yang memang usia kendaraannya sudah di atas ataupun lebih dari 3 tahun. Dan Pram, Baby dan juga pemirsa, memang perlu dicatat untuk masyarakat, karena kan untuk sanksi tilang dari uji emisi ini memang yang akan ditilang adalah bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi, bukan kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Dan untuk denda tilangnya ini dibagi menjadi 2 kategori. Untuk yang pertama adalah denda tilang untuk kendaraan sepeda motor ataupun roda 2, yakni denda tilangnya sebesar Rp250.000. Dan untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih, ini denda tilangnya adalah sebesar Rp500.000. Kemudian Pram, Baby dan juga pemirsa, memang berdasarkan data yang kami dapatkan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Jalan Pemuda Jakarta Timur, untuk kendaraannya ada sekitar 83 kendaraan yang tadi dilakukan uji emisi. Dan dari 83 kendaraan tersebut 17 diantaranya ini tidak lolos uji emisi dan dilakukan ataupun dikenakan sanksi tilang yang memang terdiri dari kendaraan motor ataupun mobil. Kemudian Pram, Baby dan juga pemirsa, memang untuk uji emisi ini dilakukan, atau uji emisi merupakan ini adalah tes yang dilakukan untuk menguji seberapa layak kendaraan ataupun menguji seberapa tinggi zat-zat berbahaya yang dihasilkan dari kendaraan Anda. Dikarenakan zat ini memang cukup berbahaya bagi lingkungan ataupun untuk kesehatan begitu. Dan nantinya jika memang dilakukan uji emisi, nanti akan diberitahu oleh para petugas nantinya apa yang akan harus dilakukan ataupun perawatan-perawatan apa yang harus dilakukan setelah dilakukannya uji emisi. Sementara itu Pram, Baby dan juga pemirsa, memang pada hari ini untuk di DKI Jakarta sendiri ada 5 titik yang dilakukan razia emisi. Untuk yang pertama adalah
adalah di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, di tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk yang kedua adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan yang ada di Jakarta Timur pula. Kemudian ada di sekitaran Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kemudian ada di Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Dan juga ada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk itu juga kami menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melakukan uji emisi agar bisa mengetahui kelayakan kendaraan Anda apakah layak berada di jalan ataupun tidak. Sementara demikian kembali ke studio. Ya, melaporkan langsung dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Faisal Rinaldi melaporkan terkait kebijakan sanksi tilang untuk kendaraan bermotor yang tidak mengeluarkan uji emisi. Terima kasih rekan Faisal. Pemirsa, TPA Sarimukti masih ditutup. Sampah menggunung di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di IU Siang.